kolesterol itu bukan lemak. Nah, ini kan mungkin agak mengagetkan untuk banyak orang bilang lemak itu kolesterol. Nah, ini penting juga nih. Kolesterol itu bukan sumber energi. Kolesterol tidak dibakar terus jadi energi. Jadi kalau kita lari apa tuh kolesterolnya terbakar, enggak. Paling gampang lah kuning telur. Itu ada kandungan kolesterolnya. Mungkin kalau kita bilang kan kuning telur tuh nggak ada lemaknya itu, tapi kolesterol. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. JJ di channel Seputar Jantung. Nah, hari ini saya ditemani oleh host yang baru, namanya Dr. David. Dr. David ini adalah penanggung jawab dari program medical check-up di sebuah rumah sakit swasta yang khusus jantung. Jadi banyak sekali bertemu dengan pasien-pasien yang mau periksa jantung. Ya, halo Dr. David. Halo dok. Ya, thank you ya udah mau bergabung untuk jadi host ini di channel Seputar Jantung. Terima kasih juga dok sudah mengundang saya. Ya, baik. Nah, Dr. David, kita hari ini saya ngajak Dr. David untuk cerita-cerita soal kolesterol sama trigliserid. Ini sesuatu yang sebetulnya udah hari-hari kita bahas ya, tapi ketika saya pelajari lagi lebih mendalam, karena banyak sekali pertanyaan soal kolesterol sama trigliserid ini, banyak juga kita yang belum paham betul ya. Nah, kita bahas aja, kita obrolin secara lebih mendalam ya. Iya, betul sekali dok. Jadi sebenarnya kolesterol ini sudah mulai jadi topik pembicaraan bahkan di anak muda ya dok sekarang. Nah, mereka lebih concern ya. Mereka iya, lebih peduli dengan kesehatan. Dengan kolesterol. Iya, mungkin juga sudah banyak yang mulai cek dok, dan mungkin beberapa pengalaman Dr. David itu yang betul, medical check-up tuh muda-muda ya, betul, dok. periksa Dan kolesterol. biasanya sudah bawa pertanyaan tentang kolesterol juga dok, yang medical check-up ini. Iya. Mau itu dia atas 40 atau bahkan yang di bawah 40 pun sudah beberapa pasien yang bilang bahwa kolesterolnya sudah tinggi dok. Iya. Jadi mungkin kita bahas ya dok ini. Jadi sebenarnya dok, apa itu kolesterol dan trigliserid dok? Nah ini ya, jadi saya mau kasih satu statement dulu yang mungkin di luar apa yang kita pahami selama ini. Kolesterol itu bukan lemak. Nah ini kan mungkin agak mengagetkan untuk banyak orang bilang lemak itu kolesterol. Ya sebetulnya bukan salah-salah banget, cuma ini masalah istilah. Jadi ada istilah bahasa Inggris, ada istilahnya lipid, ada istilah fat. Nah, fat itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai lemak. Tapi kalau lipid itu sebetulnya ya mestinya sih diterjemahkannya sebagai lipid aja, karena kan udah campuran, ini campur aduk kalau sama lemak juga, karena lemak itu fat. Yang fat itu trigliserid sebetulnya. Jadi kalau lemak itu sebetulnya trigliserid. Nah, si kolesterol itu bagian dari lipid. Nah, lipid ini kayak grup besar gitu. Dia ada golongan trigliserid masuk ke situ. Itulah yang lemak atau fat. Tapi juga yang termasuk lipid itu si kolesterol, itu masuknya golongan steroid. Ada satu golongan lagi namanya fosfolipid. Jadi beda ini gitu ya. Nah, jadi kita bahas dulu nih kolesterol ini dari rumus bangunnya, rumus kimianya, agak ilmiah sedikit, tapi maksud saya kolesterol itu rumus kimianya, mau dia di manusia, mau dia di hewan, itu sama aja. C27, C itu karbon. H 46 dan O. Itu sama aja tuh di manusia ataupun di hewan juga gitu. Jadi segitu aja, C-nya 27, H-nya 46 tambah O gitu. Ada rumus bangunnya gitu ya. Nah, kalau trigliserid itu beda-beda karena dia itu dari satu, dia kayak huruf E gitu. Ini ada 3 begitu kakinya. Yang kesininya itu adalah gliserol namanya, ya. Nah, yang 3-nya ini itu adalah asam lemak. Asam lemak nempel ada 3 biji. Nah, asam lemak tuh udah macam-macam. Ada yang pendek rantai karbonnya, ada yang panjang begitu, dan 3 ini bisa beda-beda, 1, 2, dan 3 itu bisa berbeda-beda. Termasuk juga, nah mungkin Dr. David sering dengar ada asam lemak tuh yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Iya, Nah, kita sering dengar tuh kalau yang jenuh itu yang jahat. Kalau yang tidak jenuh itu yang baik, ya. Nah, sebetulnya apa sih kalau dibilang jenuh sama nggak jenuh itu bedanya apa? Sebetulnya itu dari rantai karbon kalau kita gambarkan begini, ya. Kalau dia jenuh itu semuanya begini, gitu. Kalau dia yang tak jenuh itu ada yang
Ada ikatan perubahan rangkap. ya. Jadi ada yang ikatan rangkap begitu ya. Kalau yang tadi asam lemak yang jenuh itu kita temukan misalnya di lemak hewan, kemudian di minyak kelapa sawit itu lemaknya jenuh. Kalau yang lemaknya tak jenuh tadi, kalau yang MUFA itu di tadi omega 9, omega 7. Nah, ada juga yang lemak tak jenuh tapi ikatan rangkapnya itu, kalau lemak tak jenuh itu ada ikatan rangkap, tapi ikatan rangkapnya lebih dari satu begitu. Ya, ada beberapa. Nah, itu contoh yang paling terkenal itu omega 3 atau omega 6 ya. Nah, itu trigliserid. Dan trigliserid itu berarti bukan bagian dari kolesterol ya, Dok? Beda. Nah, Beda itu ya, Dok? beda. Iya. Kolesterol sendiri, trigliserid Trigliserid sendiri. beda lagi. Iya. Ya? Nah, itu kolesterol itu cuma ada di hewan. Kalau trigliserid itu kayak tadi tuh, kalau minyak jenuh misalnya, bisa itu minyak sawit, itu kan dari tanaman, ya. Tadi saya lupa sebutin tuh. Kalau lipid itu semua senyawa yang berlemak, itu namanya lipid. Salah satunya tadi fat triglyceride, ya. Dan pokoknya intinya senyawa yang nggak bisa larut dalam air. Nah, itu namanya lipid. Jadi si kolesterol itu begitu. Nah, kalau triglyceride itu bisa cair, bisa padat. Di suhu kamar itu tergantung dari si asam lemaknya. Kalau asam lemaknya jenuh, dia padat. Contohnya tadi lemak hewan, ya pasti padat di suhu kamar. Tapi kalau dia asam lemaknya tak jenuh, dia bisa cair. Misalnya ya minyak zaitun, itu kan cair di suhu kamar. Oke, selanjutnya Dok, apakah semua kolesterol atau semua trigliserid ini jahat, Dok? Atau sebenarnya ada fungsi juga sih, Dok, di tubuh kita? Ya, pasti ada fungsinya ya. Jadi dia sampai kadar yang batas yang normal itu fungsinya penting buat tubuh kita. Jadi si kolesterol nih, kita ngomong kolesterol dulu. Kolesterol itu banyak fungsinya di badan kita. Kolesterol itu dibutuhkan untuk membentuk membran sel. Ya, jadi membran sel tuh bisa lebih elastis, bisa lebih stabil kalau ada kolesterol. Kalau enggak dia rapuh gitu. Si membran sel kita tuh semua seluruh tubuh kita. Kemudian dia juga dibutuhkan untuk membentuk hormon-hormon yang bersifat hormon steroid namanya dalam tubuh kita. Hormon itu hormon seks, testosteron, progesteron, estrogen. Itu bahaya betul kalau kita nggak ada kolesterol, itu nggak terbentuk hormon-hormon itu, kita ya terbayanglah seorang manusia yang nggak punya testosteron, nggak punya progesteron itu. Kemudian dia juga hormon-hormon steroid kayak kortikosteroid, aldosteron itu dari kolesterol, bahan substansi dasarnya. Terus kalau kolesterol di permukaan kulit sini, kan ini kan membran sel ada kolesterolnya. Dengan bantuan sinar matahari dia akan berubah menjadi vitamin D. Nah, vitamin D ini kan sekarang lagi hype ini, semua orang kayak pengen minum vitamin D. Vitamin D itu penting untuk tulang, untuk sistem kekebalan tubuh. Kemudian kolesterol juga nanti kalau dari liver dibuang lewat empedu itu, dia diproduksi jadi asam empedu. Asam empedu itu penting nih untuk kita menyerap makanan yang lemak, itu harus pakai asam empedu, diemulsifikasi namanya, jadi dibikin kecil-kecil gitu supaya bisa diserap. Kalau nggak bisa diserap itu kita. Nah, itu kolesterol. Nah, si trigliserid juga penting. Trigliserid jelas dia adalah sumber energi ya. Ini kan lemak nih. Jadi dia ya either sumber energi atau cadangan energi kita. Jadi ini penting juga nih. Kolesterol itu bukan sumber energi. Kolesterol tidak dibakar terus jadi energi. Jadi kalau kita lari apa tuh kolesterolnya terbakar, enggak. Yang terbakar itu trigliseridnya, lemaknya. Jadi dia sebagai sumber energi. Kalau kita olahraga tuh yang kita pakai dulu ininya secara teorinya itu sumber-sumber kalori yang udah instan ada gitu, ATP namanya gitu, itu secara medis ya. Jadi itu sumber energi yang siap pakai begitu. Terus ya glukosa, karbohidrat, glukosa kita dipakai. Nah, itu cuma sebentar, nanti kalau udah habis ya trigliserid dipakai untuk itu. Bukan kolesterol ya, Dok? Kolesterol mah enggak, ya kolesterol mah enggak dibakar dengan itu, bukan gitu. Terus dia sebagai cadangan energi tadi, kemudian dia juga kalau di organ-organ dalam itu sebagai kayak bantalan lemak gitu, supaya melindungi organ-organ bagian dalam ya. Terus juga ya ini kalau orang yang gemuk, minta maaf, itu kan jadi
ini suhu, bantalan suhu atau namanya apa? Nggak mudah kedinginan. Jadi hangat itu kalau ada trigliserid itu. Nah ya, jadi kalau kita ngomong orang gemuk, lemaknya banyak, itu trigliserid yang ditumpuk situ. Bukan kolesterol. Bukan kolesterol. Ya, gitu. Ya jelas ya. Ya, selanjutnya dok, kolesterol dan trigliserid nih dok, apakah semuanya itu dari makanan dok? Kan tadi dokter sudah bilang bahwa ternyata rata-rata makanan itu trigliserid bukan kolesterol ya dok. Apakah memang semuanya ini hanya dari makanan atau sebenarnya tubuh kita juga produksi dok? Iya, kolesterol itu 80% diproduksinya di liver. Tubuh kita bisa memproduksinya, ya. 20% dari makanan. Nah, yang dari makanan itu sumber makanan yang kolesterol itu ada kolesterol yang memang namanya dietary kolesterol itu maksudnya makanan itu ada kandungan kolesterolnya. Itu paling gampang lah telur, kuning telur itu ada kandungan kolesterolnya. Mungkin kalau kita bilang kan kuning telur tuh nggak ada lemaknya itu, tapi kolesterol ada gitu, ya. Nah, tapi ada sumber lain yang menyebabkan kolesterol bisa naik di tubuh kita. Nah, sumber yang lain itu tadi lemak yang jenuh, lemak tak jenuh. Cuma mekanisme dia meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh itu berbeda. Kalau yang kolesterol kita makan langsung diserap, ya dia memang kolesterol diambil, dia sebagai kolesterol. Nah, cuma tubuh kita punya kemampuan untuk si liver kita tuh punya kemampuan untuk menentukan ini kolesterolnya udah cukup apa enggak. Karena 80% dari produksi ini kurang lebih itu antara 800 sampai 1200 mg gitu. Nanti 200-300 mg-nya diambil dari luar. Nah, kalau dia udah masuk, misalnya katakanlah makan telur 4 gitu. 4 kalau 200 kan udah 800 tuh. Nanti livernya secara ini dia akan kayak negatif feedback gitu. Dia kasih feedback ke liver, terutama tadi ada hormon di situ, bukan hormon, enzim namanya, enzim HMG-CoA redutase itu namanya tuh. Nah, dia dikasih pesan bahwa ini udah cukup nih kolesterolnya, livernya nggak usah bikin banyak-banyak, bisa begitu. Jadi bisa tetap dalam keseimbangan yang mungkin nggak terlalu pengaruh banyak begitu. Tapi ada sumber lain yang kontrolnya bukan begitu. Dia masuk bukan sebagai kolesterol, masuknya sebagai lemak. Sebetulnya bagian dari lemak si trigliserid tadi, ya kan, asam lemaknya tadi ada yang jenuh, ada yang lemak trans, ya. Nah, lemak trans tadi kita udah bahas lemak trans belum? Tadi lemak trans itu lemak yang jahat banget itu. Itu kalau minyak goreng diulang-ulang dipakai itu jadi trans. Jadi lemak trans itu sebetulnya ikatan rangkap. Lebih jahat lagi dari lemak jenuh ya dok, trans. Lebih jahat. Jadi tadinya dia lemaknya tak jenuh, ikatannya tuh rangkap, cuma namanya ion H-nya tuh satu sisi begini. Kalau ini cis namanya ikatannya. Nah, kalau jadi trans yang satu pindah ke sini tuh jadi trans itu ikatannya. Itu jadi jahat itu. Sebetulnya itu kadang-kadang bukan kadang-kadang di industri makanan tuh dibikin itu. Jadi lemak-lemak minyak-minyak yang tak jenuh supaya dia lebih awet, lebih tahan lama, lebih murah juga, namanya dihidrogenasi parsial. Sebagian dihidrogenasi sebenarnya dikasih ion hidrogen gitu supaya dia lebih tahan lama, tapi jadi jahat gitu. Nah, dia kalau dipakai itu jadi makanan tuh kalau digoreng lebih crispy, lebih renyah, pokoknya lebih gurih, lebih enak, tapi lebih jahat itu. Ya kita kalau misalnya beli French fries, apa tuh kentang goreng, apa yang gitu-gitu yang makanan siap saji itu lemak trans itu isinya, gitu. Nah, itu semua nanti di dalam badan, walaupun dia waktu masuk itu dia bukan kolesterol. Rumus bangunnya tuh beda banget. Tadi saya bilang kalau kolesterol itu C27H apa gitu ya. Kalau trigliserid dan lemaknya itu kan gini, gliserol sama asam lemak 3 itu. Waktu masuknya kayak gitu, tapi begitu masuk ke tubuh nanti dia akan mempengaruhi itu, memproduksi kolesterol, meningkatkan LDL, menurunkan HDL ya kalau si lemak trans itu, dan menyebabkan nanti kadar kolesterolnya naik melebihi yang seharusnya gitu. Jadi meningkat, LDL-nya jadi meningkat. Itu si kolesterol. Nah, kalau trigliserid, lucunya lagi trigliserid itu kan kita makan lemak itu.
sebetulnya kalau disebut itu triglycerid gitu. Tapi justru dia kalau masuk ke sini, dia pengaruhnya terhadap peningkatan kadar triglycerid itu sebetulnya nggak terlalu ini. Tapi yang menyebabkan nanti triglycerid meningkat itu sumbernya kalau untuk triglycerid tubuh kita itu justru karbohidrat. Oh, justru dari karbohidrat ya dok, bukan makanan berlemak yang biasanya. Iya, kalau untuk triglycerid ya. Iya. Gitu. Jadi karbohidrat itu ini kan diubah masuk jadi glukosa. Kalau dipakai olahraga gitu, terpakailah dia gitu. Tapi kalau kurang, jadi jomplang nih antara asupannya tinggi tapi dipakainya sedikit gitu, nanti kelebihan glukosa itu pertama-tama diubah jadi glikogen, disimpan di liver, disimpan di otot. Tapi disimpan di situ itu cuma sedikit kapasitasnya, ada batasnya lah begitu. Nah kalau kelebihan nanti disimpannya dalam bentuk dirubah tuh jadi istilahnya lipogenesis, dibentuk jadi lipogenesis de novo gitu namanya, itu jadi dirubahnya menjadi triglycerid. Nanti disimpannya di lemak di bawah perut, di paha, di mana-mana tuh sebagai lemak gitu. Jadi kadar triglyceridnya naik karena si karbohidrat. Dan satu lagi alkohol. Alkohol itu berbahaya sekali. Alkohol itu cepat sekali meningkatkan. Jadi bukan semata-mata di makanan berlemak aja ya dok, makanan berminyak aja ya. Justru dari tepung dan alkohol yang tinggi bisa. Makanya alkohol itu sering menyebabkan apa yang orang bilang perlemakan hati, fatty liver. Itu kan bahaya banget tuh. Fatty liver itu karena dia menyebabkan peningkatan dari triglycerid. Terus triglyceridnya tuh kayak dibawa beredar di dalam darah, nanti kita pakai lipoprotein itu ya, pakai VLDL yang bawa triglycerid itu. Tapi karena dia produksinya itu terlalu berlebihan, banyak itu ininya, si triglyceridnya itu, sampai dia nggak dibawa keluar dari liver, numpuk aja di dalam liver, jadi livernya perlemakan. Gimana sih dok sebenarnya dari mulai makanan, kolesterol dan trigliserid ini dari mulai makanan masuk ke tubuh kita sampai jadi mungkin terdeteksi sebagai di darah kolesterol dan kadar trigliserid itu dok. Contoh misalnya saya makan bakmi nih dok, ada mie-nya dok yang terbuat dari tepung ya dok, dan juga ayamnya, terus ditambah lagi pakai bakso, terus ditambah ayam lagi pangsit udang dok, terus nambah kerupuk lagi, itu gimana dok? Ya, jadi yang mana kolesterol dok, yang mana yang akan jadi kadar triglycerid dok? Ya, nah itu bakminya kan dari terigu ya, tepung terigu ya. Nah itu karbo itu nanti jadi triglycerid. Ya kalau nggak berlebihan ya karbo aja, kalau nggak berlebihan. Tapi kalau tiap hari makan bakmi gitu, nah itu jadi triglycerid. Terus ada bakso ayam. Nah, ini ayam itu ada kandungan kolesterol, tapi sedikit sebetulnya kandungan kolesterol. Nanti sapi lebih tinggi kandungan kolesterolnya. Tapi juga kalau ayamnya ada bagian lemaknya, waktu bikin bakso kan kayak ya semua aja dimasukin gitu dibikin bakso. Kalau ada kulitnya, nah itu ada lemaknya. Sekali lagi mesti diingat ini. Si lemak itu bukan kolesterol itu, bukan. Tapi nanti di badan nanti dirubah gitu. Jadi si lemak kayak kulit ayam itu lemak jenuh gitu. Jadi ada bagian yang lemaknya itu nanti waktu dia masuk ke tubuh, nanti dia akan meningkatkan kadar LDL. Itulah kolesterolnya meningkat. Sementara si kolesterol yang ada di baksonya, di ayamnya sendiri juga dia bisa saja meningkatkan kadar kolesterol juga. Tapi saya mesti tekankan bahwa yang lebih jahat itu si lemak jenuhnya itu. Terus ada udang ya. Nah udang ini kan juga terkenal nih. Udang ini kolesterolnya juga tinggi ya. Mungkin katanya kalau satu biji udang yang sedang-sedang gitu, kira-kira mungkin kadar kolesterolnya 40 miligram. Nah, ingat-ingat sehari itu kita jatahnya makan dari makanan itu kolesterolnya 300 miligram lah, kurang lebih itu. Nah, itu kadar kolesterol yang ada di udangnya. Tapi nanti yang lebih jahat bukan si kolesterol yang di udangnya, tapi dia digoreng. Nah, kalau beli dari luar kan minta maaf ya, itu kan mungkin minyak gorengnya udah dipakai ulang, itu udah lemak trans. Itu lemak trans itu lebih jahat dari lemak jenuh, dia meningkatkan kadar LDL.
lebih jahat daripada si udangnya sendiri bisa-bisa itu gitu ya. Jadi kalau waktu dimakan tuh ya kolesterolnya LDL-nya naik. Nah kalau kerupuk nih dua, kerupuk itu tepung dia atau apa ya, dari tepung ya dia, tapi digoreng. Nah Digorengnya itu. itu ya, Nah Dok. kalau tepungnya masuk dia karbo. Karbo nanti kalau kelebihan jadi begitu makin kerupuk tiap hari itu ya kerupuknya sendiri karbonya nanti jadi trigliserid. Ya naik kadar trigliserid. Tapi digorengnya sekali lagi itu lemak trans. Nah itu lemak trans, minyak trans dia. Nah lemak trans tuh bikin naik si LDL, si HDL turun kalau lemak trans itu. Nah ini kita mesti bahas agak detail nih. Jadi di tubuh kita itu trigliserid sama kolesterol nggak bisa jalan melayang-layang di dalam aliran darah begitu karena dia lipid atau lemak itu nggak bisa larut di dalam air. Jadi dia mesti dibungkus, dibawa oleh ada protein di luarnya itu supaya dia bisa dibawa gitu, bisa larut. Jadi pembawanya itu kayak mobilnya, kendaraannya begitu. Nah dari usus itu kendaraannya namanya kilomikron. Itu yang paling gede itu. Tapi isinya itu kan trigliserid sama kolesterol. Cuma kalau di kilomikron trigliseridnya banyak, 90-an%. Kolesterolnya cuma sedikit. Karena memang kolesterol itu kan tadi kan kandungannya cuma sedikit juga sebetulnya ya. Yang banyak kan lemaknya itu. Jadi masuk di situ terus dibawa lewat pembuluh limfe, saluran limfe, terus bawa ke pembuluh darah. Nanti sampai ke jaringan dipakai si trigliseridnya untuk ya tadi kalau dia olahraga apa gitu dipakai oleh otot. Tapi kalau dia nggak dipakai untuk dibakar kalorinya, nanti ditaruhnya di jaringan lemak dia gitu. Nah di jaringan bisa lemak. menumpuk terus ya. Iya, jadi dipecah lagi, dia dilepas lagi. Kalau dipakai asam lemaknya, tadi kan gliserol sama asam lemak, asam lemaknya dipakai sebagai sumber energi. Itulah sumber energi lemak itu dari situ. Tapi kalau enggak, ya dalam bentuk gliseridnya ditaruh di sini di perut, di mana begitu. Nah, nanti kalau dia udah lepasin gliseridnya tadi, trigliseridnya tadi, sebagian kalau dia kelebihan banyak makannya dibawa pulang ke liver. Nah, di liver itu udah jadi namanya remnan kilomikron tadi, kilomikronnya udah sisa-sisanya tapi masih ada bawa trigliserid, dibawa ke liver, nanti dia berubah jadi namanya VLDL. VLDL itu satu kendaraan lagi, lipoprotein lagi yang lebih kecil daripada si kilomikron, tapi kandungan trigliseridnya masih lumayan 60-an% begitu. Masih ada trigliseridnya, ya. Kolesterolnya udah mulai naik. Nah, dialah yang bawa kolesterol dan trigliserid ke pembuluh darah dari liver. Kalau tadi kan dari usus, ini dari liver bawa ke pembuluh darah. Sebetulnya bawa lagi untuk lepasin lagi trigliseridnya di jaringan. Kalau nggak dipakai, ya balik lagi ke jaringan lemak juga. Nanti kalau dia udah dilepasin, dia akan berubah. Turun lagi tuh bentuknya. Si kendaraannya tuh mobil yang bawain kolesterol itu sekarang jadi namanya IDL. IDL itu intermediate density lipoprotein. Lalu turun lagi jadi LDL, low density lipoprotein. Itu yang rendah itu. Isinya udah kolesterol 50%, trigliseridnya tinggal dikit. Nah, dialah si kendaraan yang paling penting bawa kolesterol di dalam aliran darah. Gitu. Nanti kalau udah kelebihan, kolesterolnya mau dibawa pulang lagi, itu HDL yang bawa pulang lagi, bawa pulang ke si liver, nanti dibuang lewat liver, dibuang jadi empedu. Makanya kurang lebih HDL begitu. disebut lemak baik ya, Dok. Dia namanya reverse transport, jadi transportnya terbalik, bawa pulang dia gitu. Terus saya gambarin seperti liver itu pabriknya begitu, dia pabrik bikin batu batanya mau dibawa ke rumah-rumah untuk nyusun dinding rumah. Nah itu sebetulnya dibawa ke sel-sel untuk bangun membran sel, dinding selnya gitu. Tapi untuk bawa ke sana batanya nggak bisa jalan sendiri, mesti pakai mobil. Nah mobilnya itu LDL sebetulnya. Mobilnya LDL bawa si bata itu ke sana, mau dibawa ke sana. Tapi dalam jumlah yang sebetulnya secukupnya aja, sesuai dengan kebutuhan. Nah sekarang kalau dia terlalu makannya banyak, produksinya banyak, jadi LDL-nya banyak iring-iringan begitu. Akhirnya padahal sebenarnya kebutuhannya udah terpenuhi. Jadi dia kayak ya nyungsep lah, parkir di sepanjang jalannya itu sebetulnya kan pembuluh darah. Jadi kalau LDL-nya kalau muternya
di situ nggak selesai, nggak dibuang juga, masih muter karena banyak produksinya, muter-muter di dalam darah dalam jumlah yang tinggi, nanti dia gampang sekali dia teroksidasi. Kalau udah teroksidasi, gampang sekali nempel ke dinding pembuluh darah, terus ya jadi plak gitu. Jadi dok, terus untuk di keadaan-keadaan orang-orang yang kolesterol ataupun trigliseridnya yang tinggi dok, apakah selalu ada keluhan dok? Nah itu kayak mitos sih sebetulnya ya. Jadi nggak tahu kenapa masyarakat tuh selalu bilang, oh saya, terutama ini ya, ini leher sakit, berarti kolesterol saya tinggi. Itu nggak terbukti itu, ya mungkin saya juga lihat dari literatur dan juga dari pasien-pasien. Ada pasien-pasien yang kolesterolnya tinggi banget, pasiennya nggak keluhan apa-apa. Jadi dari literatur sih dan juga dari pengalaman saya, kebanyakan pasien kolesterol tinggi atau trigliserid tinggi itu nggak menyebabkan keluhan yang spesifik itu, enggak gitu ya. Nah tapi kalau kolesterolnya tingginya ekstrim dan itu dibawa ini dari lahir beneran, karena dia kelainan genetik. Jadi kelainan genetik itu ada kelainan genetik namanya familial hyperkolesterolemia. Jadi kolesterol tinggi, familial itu artinya genetik. Dan itu bisa bisa cuma dari satu aja. Kelainan genetiknya dari bapaknya. Itu heterozigot familial hyperkolesterolemia. Bisa dua-duanya dari bapak sama ibunya. Itu homozigot familial hyperkolesterolemia. Itu kalau yang heterozigot yang cuma dari satu aja, itu kadar LDL-nya bisa tingginya 190 ke atas. LDL ya. LDL itu kan kita batasnya 100. Walaupun dianya makannya sebenarnya nggak sebanyak itu ya dok lemaknya. Dia tetap bisa sampai tinggi ya dok. Walaupun anggaplah pasiennya udah sadar untuk diet dan segala macamnya dan juga olahraga mungkin dok. Tapi dia tetap ada kemungkinan untuk itu ya dok. Karena dia mungkin bisa terbantu sedikit, tapi susah untuk bisa normal. Tapi mungkin nggak sampai normal seperti orang normal. Iya, tetap di atas 190. Kenapa? Karena dia itu kelainan genetiknya namanya di gen LDLR, bukan LDR ya, LDLR itu ya. Jadi LDLR itu LDL, R-nya reseptor. Jadi reseptor LDL itu ada di liver. Nah, si reseptornya itu fungsinya buat nangkepin LDL yang muter-muter yang kalau kelebihan ditangkap di liver, di hati, terus dibuang. Nah, kelainan genetik ini bikin si reseptornya itu nggak berfungsi atau kurang gitu. Makin kurang dia, makin nggak bisa dibuang, LDL-nya terus aja ada. Nah itu mesti pakai obat baru bisa diputus itu. Kalau nggak tinggi terus dia gitu. Kalau yang heterozigot tadi, kalau dari bapak atau dari ibunya, tingginya bisa sampai 400 gitu LDL, dari 190 sampai 400. Kalau yang monozigot bukan monozigot, homozigot itu jarang katanya sih ya, dari literatur, cuma 1 dari sejuta populasi gitu, itu di atas 500. Bisa di atas 500. Jarang. Mungkin dokter David pernah nggak lihat LDL di atas 500? Saya belum pernah sih dok. Saya sekali-kalinya tuh pasien ada yang bilang LDL-nya di atas 500. Jadi kalau itunya tinggi banget, si kadar LDL-nya, karena kelainan bawaan begitu, nah itu dari lahir itu udah tinggi. Dan itu sepanjang dia hidup tuh kan jadi kolesterolnya tinggi terus. Itu numpuk itu sebagai lemak yang ini di sini itu namanya santoma tuh. Jadi lemak warna kuning di sekitar itu ya. Atau di kornea, di hitamnya mata kita itu ada bunderan gitu kayak lingkaran gitu namanya arcus cornealis. Ya itu kalau orang tua juga suka ada arcus senilis namanya. Itu kalau bukan orang karena tua kolesterol ya dok. Kalau bisa orang tua, juga sih ya. bisa Cuma penumpukannya bukan ekstrim cepat banyak gitu. Makanya udah lebih tua baru muncul. Kalau yang arcus cornealis ini lebih muda pada usia mungkin 30-an itu udah muncul gitu. Udah kayak orang tua gitu. Nah, itu bukan gejala, itu sih kan ya. Maksudnya pasiennya mungkin nggak merasa apa-apa, tapi bisa jadi petunjuk bahwa itu kadar kolesterolnya tinggi gitu. Nah, kalau trigliserid sampai batas tertentu nggak ada keluhan. Tapi kalau di atas 500, apalagi di atas 1000, nah itu risiko bisa timbul keluhan mendadak karena kena pankreatitis namanya. Jadi pankreasnya meradang. Nah, kenapa dia bisa meradang? Karena trigliserid yang tinggi, tadi kita udah bahas tuh, trigliserid itu dibawanya sama lipoproteinnya gede-gede tuh, kilomikron namanya. Jadi kalau trigliseridnya tinggi, kilomikronnya juga banyak itu yang bawanya dia. Nanti pas ngelewatin pembuluh darah di pankreas, bisa nyangkut situ, nyumbat gitu.
Kurang lebih gitulah. Menyebabkan jadinya pankreatitis tadi ya dok? Ya, nyumbat di situ sehingga aliran darah ke pankreasnya terganggu, jadi meradang, jadi rusak. Nah itu bisa bahaya tuh pankreatitis. Iya kayak gitu. Oke, selanjutnya dok, kan sering nih dok dijadiin, terutama mungkin dokter juga dari sebagai dokter jantung pun pasti edukasinya bahwa kolesterol ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular ya dok. Nah, itu gimana sih dok sebenarnya peranan kolesterol ataupun trigliserid dalam menimbulkan atau menyebabkan dari penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular ini dok? Iya, dua-dua sebetulnya ada berbahaya ya buat kardiovaskuler. Tapi memang yang ditekankan sih kolesterol, khususnya si LDL. Tadi kita udah bahas, kenapa sih LDL berbahaya? Karena dia secara langsung yang numpuk di pembuluh darah itu si LDL. Jadi kalau kadar LDL tinggi, ya itu artinya tadi mobilnya tuh muter-muter dan nggak ya? Karena dia nggak dipakai itu batu batanya untuk nyusun rumahnya tadi waktu lewat itu ya akhirnya dia itu aja parkir aja di situ nyungsep di tengah jalan. Kira-kira itu bisa nutup jalan ya dok jadinya. Kalau banyak ya nutup. Kalau banyak ya kesumbat gitu jalanan sama gitu. LDL itu muter nggak dibuang, dia muter kadarnya tinggi. Nah itu teroksidasi, dia akan menyebabkan timbulnya plak. Nah kita kalau bicara penyakit kardiovaskuler itu intinya adalah pembuluh darah kita tersumbat karena ada penumpukan plak. Nah penumpukan plaknya kan memang terjadinya bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun begitu pelan-pelan. Tapi kalau ya berpuluh tahun tinggi terus gitu, ya lama-lama numpuk situ. Nah LDL yang numpuk di situ. Itu orang suka salah kalau ngobrol, trigliserid juga bahaya, bisa numpuk. Trigliserid apa enggak? Trigliserid bukan numpuk gitu, tapi dia menyebabkan bahaya yang lain, bukan nggak bahaya. Tapi bukan trigliseridnya masuk ke situ, enggak. Yang masuk itu LDL. Ya. Nah kita kalau ngomong soal profil lipid itu kan ada kolesterol total, LDL, HDL sama trigliserid 4 itu yang kita bahas ya. Nah, kalau LDL ini yang kalau tinggi itu bahayanya di situ. Kalau kolesterol total gimana? Nah, itu sebetulnya nggak ada yang spesifik sih kolesterol total karena cuma ngomongin jumlah kolesterol secara totalnya gitu. Mestinya kita lihat komponennya, yaitu LDL sama HDL. Kalau ada itu namanya rasio kolesterol total dibagi HDL. Kalau lebih dari 5 itu beresiko tinggi. Kenapa sih kalau lebih dari 5 resiko? Karena kalau lebih dari 5 misalnya berapa? Kolesterol totalnya 250, HDL-nya 40. Kalau dibagi kan itu lebih dari 5. Itu artinya kolesterol totalnya tinggi, kemungkinan berarti LDL-nya tinggi. Tapi si HDL-nya rendah. Nah, sebaliknya kalau misalnya kolesterol totalnya 150 tapi HDL-nya 75 misalnya gitu. Kalau dibagi kan 2 itu, berarti di bawah 5. Itu berarti HDL-nya tinggi. Sementara berarti LDL-nya berarti nggak tinggi ini karena total kolesterolnya juga cuma 150. Itu artinya nah itu menunjukkan HDL itu tinggi dan dia membuang sampah-sampah tadi. Itu kita kalau menilai dari profil lipid faktor risiko itu dari situ. Nah, kalau trigliserid dia bukan dari kemampuan untuk bawa atau buang begitu, bukan. Cuma trigliserid yang tinggi itu meningkatkan masalah metabolik. Jadi sindrom metabolik, jadi obesitas sentral ya, lingkar pinggangnya membesar, terus resistensi insulin, nanti dia jadi diabetes. Nah, memang dia tidak secara langsung numpukin plak di situ, tapi nanti dia menyebabkan apalagi kalau udah jadi diabetes, itu jadi faktor risiko yang berbahaya juga gitu. Jadi dari situ ininya peningkatan risikonya. Ya, jadi LDL justru yang risikonya langsung ya dok, yang langsung yang menumpuk, yang biasanya disebut plak juga ya dok. Jadi makanya kita kalau menentukan kalau pasiennya udah ada plak di situ, kita pengen dia supaya plaknya itu jangan bertambah, supaya plaknya lebih stabil. LDL-nya yang jadi patokan, LDL-nya yang kita turunkan gitu. Jadi kalau dia turun berarti kan plaknya mudah-mudahan tidak bertambah gitu. Itunya yang kita lihat LDL-nya gitu. Oke dok. Oke, terus dok di keadaan yang gimana dok? Mungkin ada angka spesifik pada saat kolesterol sekian, mungkin kolesterol total ataupun LDL yang dokter sebut tadi yang lebih beresiko meningkatkan penyakit kardiovaskular ya dok. Kapan seseorang itu harus minum obat dok? Nah itu. Yang pertama,
Kalau pasiennya udah sakit jantung, udah nggak ada debat, harus minum ya, obat walaupun kolesterol. Karena dia minum obat kolesterolnya di situ bukan semata-mata menurunkan kadar kolesterol, tapi untuk menjaga kalau udah sakit jantung misalnya udah pernah kena serangan jantung atau stroke atau ada sumbatan di pembuluh darah kaki, itu pun semuanya karena terbentuknya plak di pembuluh darah. Dan untuk menjaga supaya si plaknya itu jangan bertambah dan lebih stabil, itu memang obat kolesterol, khususnya obat statin namanya. Jadi nggak pandang itu kolesterol LDL-nya berapa, harus minum kalau itu. Udah, itu harus minum. Ya itu nggak ada debat kalau soal itu. Nah, yang kedua, nggak ada sakit jantung, tapi kadar kolesterol LDL-nya lebih dari 190. Itu juga mesti minum. Ya, karena pada umumnya yang tadi kita cerita, kalau di atas 190, umumnya dia berarti kelainan genetik kayaknya. Ya dia nggak bakal turun ke dia kalau nggak minum obat. Ya mau olahraga, mau makannya dijaga dia. Karena apa tadi? Karena itu reseptornya nggak ada, ngebuang si LDL-nya. Jadi dia mesti produksinya mesti dipotong oleh obat gitu. Yang ketiga orang diabetes. Orang diabetes ini berbahaya. Kalau di atas umur 40 diabetes, walaupun kolesterolnya nggak tinggi, kita sarankan dia minum juga. Itu dari pedoman penata laksanaan ini masalah kolesterol ya secara umum. Yang keempat nanti dokternya akan menilai kalau soal itu. Dokter jantung punya kayak sistem scoring untuk menilai pasien ini resikonya sedang, resiko rendah atau resiko tinggi. Ya, kalau resiko sedang aja, misalnya lah, Dokter David kan sering juga periksa pasien tuh kalau kita bikin resiko sedang. Contohnya misalnya laki-laki usia 50 tahun terus merokok, tensinya 200, ada hipertensi, terus dia ada kolesterol atau kalau diabetes tadi diabetes kan tadi otomatis. Tapi ini nggak ada diabetes tapi dia hipertensi, terus kolesterol totalnya 220-an gitu. Biasanya kita suruh juga minum obat kolesterol gitu. Nah, kalau untuk trigliserid, nah itu agak beda itu. Trigliserid itu kalau di bawah 150 nggak usah ya. Antara 150 sampai 200 umumnya sih kita fokus pola hidup. Intinya kalau trigliserid itu pola hidupnya pokoknya antara yang masuk sama yang dipakai untuk dibakar mesti seimbang atau bahkan dibakar supaya dia jangan berlebihan, terutama kalau makan karbonya banyak berlebihan nanti ditumpuk sebagai lemak itu dan trigliseridnya meningkat. Jadi kalau dia dibakar gitu, jadi gampangnya itu kalau makan ini kalau hari-hari gitu, makan banyak gitu. Nah supaya dia cepet dihabisin, ini aja dibakar, dipakai jalan gitu ya nanti ya dia terbakar langsung trigliseridnya ya mudah-mudahan nggak melonjak nggak naik gitu. Tapi kalau di atas 200 sampai 500, nah itu juga pada umumnya sih tetap fokusnya pola hidup ya tadi pola makan segala itu. Tapi kalau dia ada risiko ke arah penyakit jantung, kita kalau kasih obat biasanya tapi pertama kasih obat itu golongan obat kolesterol dulu, statin namanya itu dikasih dulu. Karena golongan obat kolesterol yang statin ini selain dia nurunkan kadar LDL, dia juga bisa nurunkan trigliserid juga. Nah, kalau udah minum itu trigliseridnya masih di atas 200, mungkin kita tambahkan obat trigliserid gitu. Nah, tapi kalau di atas 500, nah itu juga harus segera dikasih. Itu nggak bisa ditunda, harus segera dikasih obat trigliserid. Nggak ada keluhan, ada masalah yang lain atau enggak, itu obat trigliserid harus dikasih secepatnya ya, diturunkan. Ya apalagi kalau 1.000, 500, 400 ya. Karena yang takutnya bukan jantungnya kalau itu, pankreatitis namanya kalau itu. Gitu. Baik dok, tadi dokter udah sempat sebutkan bahwa obat kolesterol itu salah satunya golongan statin ya dok. Apakah cuma ada statin aja dok untuk menurunkan kolesterol ataupun trigliserid? Kalau misal case-nya ternyata trigliseridnya aja dok yang tinggi, atau tetap pakai statin atau sebenarnya ada golongan obat lain dok? Oke, jadi saya bahas dulu obat kolesterol ya. Jadi yang nomor satu pilihan pertama selalu statin. Udah nggak ada perdebatan itu. Kalau pasien tiba-tiba dikasih obat kolesterol yang lain tapi statinnya nggak ada, itu nggak boleh harusnya kalau secara ini ya, secara pedomannya. Jadi harus statin. Nah apa itu statin? Statin itu jadi dalam pembentukan kolesterol di tubuh kita itu ada satu enzim kayak enzim sentral, enzim yang penting banget itu yang mengubah namanya HMG-CoA menjadi asam mevalonat namanya. Nah, mevalonat ini menjadi substansi penting untuk pembentukan kolesterol nantinya.
Nah, ini yang menjembatani dari HMG-CoA jadi mevalonat ini adalah enzim namanya HMG-CoA reduktase. Nah, si enzim yang ini penting ini dipotong kerjanya oleh statin. Makanya namanya enzimnya HMG-CoA reduktase inhibitor. Inhibitor itu menghambat kerja si enzim. Jadi enzimnya dipegang, nggak bisa kerja, otomatis tuh mevalonatnya nggak terbentuk, kolesterolnya nggak terbentuk. Begitu kolesterolnya nggak terbentuk, nanti LDL-nya turun. Gitu. Jadi si statin ini penting banget. Dia bisa menurunkan LDL ya. Contoh-contoh yang di masyarakat sering kita pakai itu simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Ya, simvastatin dikenal sebagai statin tapi yang intensitasnya dia rendah sampai sedang. Tapi kalau atorva sama rosuva ini yang intensitas tinggi yang bisa menurunkan kadar LDL sampai 50-60% bisa turun. Jadi kalau kadar LDL-nya tadi 200, kalau turun 50% bisa sampai 100 gitu. Jadi patokannya tuh LDL-nya, bukan kadar ini kolesterolnya udah di bawah 200. Bukan itu targetnya. Targetnya LDL-nya mesti diturunin di bawah sesuai dengan kamu tuh resiko tinggi apa resiko sedang apa resiko rendah. Nah, itulah targetnya, batasnya. Kalau nggak tercapai juga, mesti ditambah dengan obat golongan namanya ezetimibe. Nah, ezetimibe itu kerjanya dia menghambat penyerapan kolesterol dari usus. Kalau dia lain lagi kerjanya gitu. Jadi karena dihambat penyerapannya, kadar kolesterolnya juga turun, LDL-nya juga turun gitu. Dia nanti kalau ditambahin sama statin, dia nambahin kurang lebih mungkin 20-30% lagi, turun lagi LDL-nya gitu. Nah, pada kasus-kasus tertentu LDL-nya terlalu tinggi, mungkin pada yang kayak tadi yang kelainan genetik itu. Nah, itu dengan 2 obat nggak bisa turun. Nah, itu mesti pakai obat tambahan satu lagi. Nah, obat tambahan satu lagi itu PCSK9 inhibitor. Jadi PCSK9 inhibitor. Nah, itu obat itu menyebabkan jumlah reseptor LDL tadi. Kalau yang kelainan bawaan, kadar reseptornya itu rendah. Kalau yang kelainan bawaan tadi ya. Sehingga dia nggak bisa membuang. Nah, kalau obat ini, dia membuat kadar reseptornya naik. Jadi, di liver itu reseptor atau penangkap LDL-nya jadi naik jumlahnya, ditangkepin LDL-nya, dibuang. Iya, yang ditangkap banyak, dibuang. Gitu. Nah, itu obatnya, contoh obatnya yang udah masuk di Indonesia itu evolocumab. Nah, itu obatnya masih dalam bentuk suntik. Jadi kita suntik. Bukan yang diminum ya? Enggak, dua minggu sekali disuntik. Nah, itu bisa menurunkan lagi cukup banyak, 50-60% lagi. Jadi kalau nggak terkontrol dengan 2 obat tadi, bisa tambah obat ini. Ya. Nah, itu sebagian kalau trigliserid bisa turun dengan golongan statin misalnya gitu. Tapi kalau nggak turun juga, kita ya kasih obat tadi golongan yang khusus menurunkan trigliserid. Nah, itu golongannya namanya golongan fibrat, ya, fenofibrat. Atau bisa juga tambah kayak suplemen, sebetulnya suplementasi omega 3. Omega 3 itu tadi yang lemak tak jenuh ganda dia itu omega 3 ya, EPA, DHA itu. Sebetulnya ya kalau nggak pakai itu bisa juga makan ikan aja banyak-banyak, ikan salmon itu banyak itu kandungan itu. Tapi kalau mau tambah ya pakai suplementasi omega 3. Nah, dia kerjanya dia membuat produksi dari trigliseridnya dihambat, diturunkan, dan juga pembuangannya ditingkatkan. Dengan minum itu kita harapkan turun ya. Cuma kalau minum 2 sekaligus obat, kita mesti pantau hati-hati itu karena nanti suka nyeri-nyeri otot namanya ya. Bisa meningkat itu kemungkinan gitu. Jadi harus dipantau oleh dokter. Gitu. Baik, mungkin itu saja ya, Dok. Oke, iya, udah semua ya. Ya. Oke, jadi kita sudah banyak teman-teman dengar dari Dokter JJ tentang kolesterol ini. Jadi kalau kalian suka dengan konten dari seputar jantung, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.